Tadi latar belakang saya adalah saya 6 tahun kuliah di negeri seberang. Saya tidak tahu siapa yang membayari saya. Sampai pulang tahun 91 baru mengetahui bahwa sebuah lembaga intelijen di bawah Pak Benny Murdani lah yang membiayai selama ini, dan sebuah pelajaran yang menarik setelah itu hingga saat ini gitu ya. Nah, dalam 25 tahun terakhir saya adalah pebisnis. Latar belakang saya adalah oil and gas bisnisnya, jadi memang nggak banyak yang tidak di permukaan. Dan baru 5 tahun terakhir kita menggunakan sektor retail atau tepatnya dunia digital, ekonomi digital gitu ya. Nah, mengingat topiknya ini agak berat, jadi saya mencoba meringankan masalah global dulu. Sekali lagi ini Pak Buya Anwar Abbas ini versi saya, di mana saya adalah penggemar pembaca buku geoekonomik dan geostrategi. Saya dulu adalah mantan staf khusus Menteri Pertahanan. Kemudian selesai pensiun di 2019. Jadi data-data saya banyak dapat dari Departemen Pertahanan, dari seluruh dunia tentunya, karena mungkin satu-satunya di Indonesia sebagai intelijen ekonomik. Hanya mungkin ya kita aja sedikit orang yang memahami intelijen ekonomi di bidang negara Indonesia ini gitu ya. Jadi disitulah saya banyak dapat data, dan buku-buku yang saya baca pun banyak geoekonomi dan geostrategi. Saya coba sederhanakan arti geoekonomi dan geostrategi. Disederhanakan ya, bukan berarti itu secara letterlek artinya itu. Geoekonomi adalah kekuatan geografi Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Kemudian geopolitik adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan politik kita di foreign policy, untuk kebijakan luar negerinya. Jadi misalnya kritikan saya adalah dua kerajaan yang besar membuat Indonesia atau Nusantara kuat adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Keduanya adalah menguasai maritim, menguasai armada laut, mengontrol selat. Nah, di dunia ada 6 major strait, 2 termasuk Panama dan Suez gitu ya. Itu terusan. Tapi yang alami ada Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Kenapa disebut major strait atau selat utama? Karena dilewati kapal internasional dan kapal dagang. 1 tahun kapal yang melewati Selat Malaka adalah 100.000 mother vessel, besar-besar. Dan isinya Buya, bahwa kita tahu di utara Indonesia itu negaranya adalah negara produsen. China, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang adalah negara produsen. 20% produksinya itu dikirim ke North America atau Amerika Utara. 80% produksi negara-negara utara Indonesia itu dikirim ke Eropa Barat, Eropa Timur, ke Asia Barat, ke Afrika. Itu 80%-nya lewat selat di Indonesia. Ada yang lewat Selat Lombok, lewat Makassar, Lombok langsung, ada Selat Sunda langsung, ada yang lewat Selat Malaka dulu, berhenti di Port Kelang, Port Dickson, atau di Singapura gitu ya. Nah, tidak ada satupun sisi Indonesia. Dulu ada Pulau W. Ini yang sangat prihatin, karena sisi dalam dari Malaka itu adalah selat di sisi Indonesia. Apa yang terjadi kalau Buya Anwar Abbas sebagai Presiden Indonesia misalnya menutup seluruh selat di perairan di Indonesia, sehingga kapal-kapal dari utara itu muter Papua Nugini baru lewat selatan Indonesia, lewat Laut Hindia. Itu 7 hari mereka ngebuang hampir 7% dari nilai biayanya. Tapi kalau lewat perairan di Indonesia, itu mereka kita biarkan bayar aja 1% sebagai bayar asuransi. Karena maaf ya, kan kotorannya kita yang bersihin, kita nggak dapat apa-apa selama ini. Dan itu kita pernah hitung kalau 1% dari nilai barang yang 2 triliun atau 2.000 billion dolar itu nilainya hampir 200 billion, sama dengan pajak yang ibu kita yang pinter ini selalu memajaki. Bisa rakyat nggak bayar pajak, Bu ya.
Nah, kenapa selama 7 presiden kita tidak pernah lakukan itu? Oh banyak, ada UNCLOS, ada kita dicegat dengan banyak peraturan maritim dan lain sebagainya gitu ya. Kita kalau mau menjadi negara berdaulat, ini adalah hak kita. Kita boleh selat itu milik kita, gitu. Kita boleh pajakin, atau mungkin kalau pajak kesannya sangar gitu ya. Kalau Hang Nadiem, Hang Tuah, kalau Sriwijaya, Prameswara, Majapahit itu dipajakin, di choking point-nya di Malaka dipajakin sama. Kalau kita bayar asuransi deh, bayar biaya kebersihan deh, gitu ya. 1% nilai barang. Oke, kita buatlah sebuah lembaga, ya semacam SWF atau lembaganya Pak Luhut yang baru buat itu misalnya, lembaga ini adalah lembaga asuransi di mana 60% yang milik Indonesia atau 70% yang milik Indonesia, yang 15% milik Tiongkok, yang 15% lainnya milik Amerika misalnya. Tetap dibagilah permen itu, kan di dalam foreign policy harus ada bagi permen gitu ya. Nah, dengan demikian kita berdaulat atas wilayah kita. Nah, itu geopolitik namanya, yang saya saat ini sangat mengkritik bagaimana kebijakan foreign policy kita ini kok mengikuti negara lain. Harusnya kita yang punya policy. Jadi contoh gini, karena itu insya Allah saya lagi buat buku, Bu ya, dan sahabat Muhammadiyah. Buku ini berjudul Redraw Map. Ini buku saya ke-15. Redraw Map tuh gini, map peta di draw. Jadi kalau Gajah Mada tidak pernah draw map bahwa ini Nusantara gitu ya, di mana sampai selatan Thailand, Malaysia, Filipina sampai Papua Nugini adalah wilayah Nusantara, Indonesia tidak pernah ada. Itu namanya draw map gitu ya. Tiongkok dengan obornya One Belt One Road itu membuat draw map. Ini dunia ini begini, semua go to Tiongkok. Jadi One Belt diikat dengan satu belt, One Road, satu jalan ke Beijing gitu ya. Itu dia punya mapnya. Amerika punya High Road gitu ya, punya map. Eropa punya gitu. Indonesia ini mapnya nggak pernah dibuat. Kita kena mapnya orang terus. Jadi Maritim Silk Road-nya kebijakan Tiongkok gitu kan. Lautnya laut kita loh. Kenapa kebijakan dia yang diambil gitu ya. Nah, kita harus redraw map gitu. Sampai saat ini udah 7 presiden kita menantang foreign policy-nya, kebijakan internasionalnya. Kapan draw map untuk membuat Indonesia berdaulat gitu ya. Itu contoh bahwa kita harus mengkritik. Untungnya saat ini kita bisa menggunakan sosial media sehingga kita mengedukasi pelan. Saya kalau terpikir tadinya kalau kita buat langsung 1 jam, 2 jam, bahasa Jawanya kelolotan mereka itu. Akhirnya 5 menit. Tapi saat ini saya dengan 7 profesor sudah merancang 1.500 video. Baru 500 video. Video ini akan berakhir kira-kira 2023. Kita harap pada saat itu mereka sudah bisa paham apa itu geopolitik, geoekonomi. Karena Buya, kita tahu sejak 98 Indonesia ini pendidikan moral Pancasilanya, PMP-nya, P4-nya itu luntur. Anak-anak sekarang yang usianya di bawah 35 tahun tidak memahami nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa. Karena pelajarannya sangat hafalan, tidak embedded, tidak nempel di dirinya. Qurannya tidak hidup, gitu ya. Kalau kita bilang gitu ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan menghidupkan Quran, dirinya itu adalah Qurannya gitu. Nah, ini juga sama. Kita bernegaranya tuh patriotismenya itu tidak muncul gitu. Itu terjadi memang kita dibuat dalam tanda petik. Kemudian puncaknya adalah tahun 2002, Bu ya. Di mana Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002, dan boleh sahabat semua membuktikan bahwa saya adalah di tahun 2002 itu, malam itu memprotes keras. Mungkin Kak Baisnya waktu itu ingat, Pak Ian Santoso, memprotes keras bahwa jangan sampai ubah Undang-Undang 45 jadi 2002. Dan ternyata hari itu terjadi, diubah Undang-Undang 2002. Undang-Undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintahnya. Bukan kebijakan jangka panjang yang siapapun pemerintahnya ngikuti garis besar tadi. Gitu, rencana 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya kayak gitu deh. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja.
gitu ya. Itu perubahan pertama. Yang kedua, hilangnya fraksi TNI Polri di DPR. Bayangin, ada 2 juta sahabat kita, saudara kita, tidak punya suara. Padahal dia adalah garda terdepan pertahanan. Harusnya saya minta usul, balik lagi lah. 2-3% atau setiap satu fraksi ada 1 TNI Polri gitu ya. Karena mereka punya Lemhanas, mereka ngerti apa itu bela negara. Sementara anggota DPR ini dengan bayar mereka jadi ke sana, mereka tahu apa tentang bela negara. Kalau ada fraksi TNI Polri, dan waktu keluar itu entah bagaimana sampai sekarang protesnya ini kok cuman sedikit orang yang menyadari bahwa itu pengebosan. Yang terakhir yang saya sedikit berat adalah pemilihan langsung one man one vote. Buya Anwar Abbas, ahli ibadah, suaranya 1. Preman pemerkosa, suaranya juga 1. Di Indonesia ini banyakkan orang ahli ibadah atau ahli neraka gitu kan, yang dibayar aja belok gitu. Nah, harusnya tidak boleh Indonesia menggunakan popular vote, one man one vote. Amerika negara besar, negara demokrasi aja tidak pakai one man one vote, tetapi pakai bukan popular vote, tetapi pakai electoral vote. Misalnya Buya Anwar Abbas sebagai seorang pimpinan Muhammadiyah, sarjana, suaranya bukan 1, tapi 4. Begitu membayar pajaknya sekian, suaranya 7. Jadi begitu orang-orang yang membayar pajak, taat pajak segala macam, suaranya bukan 1, bisa 17, bisa 21, dia pemimpin pesantren. Pembobotan itu nanti kita standarkan sehingga sewaktu ada pemilihan, orang-orang yang punya suara atau pembobotan yang nilainya tinggi tadi, salah satunya dengan bayar pajak, kalau 1 miliar tambah 10 misalnya gitu ya, ini contoh aja. Itu membuat kualitas, jadi begitu disebut, wah dia 17 lu suaranya, wah dia 24 lu suaranya, yang lain 1 gitu ya. Nah, orang-orang yang punya suara atau electoral vote ini bisa membelokkan. Jadi misalnya zamannya Trump, itu dia secara popular vote kalah, Hillary menang. Tapi negara waktu itu mau perang sama Tiongkok, para orang-orang yang memiliki electoral vote yang suaranya besar tadi, itu udah Trump aja deh. Kayaknya kalau Hillary lawan Tiongkok lewat nih gitu ya. Sama waktu Biden juga, wah ini Trump udah nggak ini. Nah, itulah kalau orang-orang yang bernalar, berpendidikan, berpengaruh, suaranya jangan 1 gitu ya. Ini salah satu wacana yang saya anggap penting, dan itu diubah di tahun 2002. Jadi saat ini kita bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar 2002.